Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, pada video kali ini saya akan melakukan paparan sidang tugas akhir dengan judul Pengaruh variasi kuat arus dan tekanan gas pelindung terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan MIG metal inner gas pembuatan front chassis mobil listrik dengan bahan ST60. Saya Taruna Dewasa Rahmat Ramadhani, NIT 2130681 dari Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Bagian pertama ada pendahuluan. Latar belakang yang saya lakukan dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama ada teknik pengelasan, 2 pengelasan, yang 3 ada lasmik, 4 kekuatan tarik, dan 5 faktor pengaruh kekuatan. Yang pertama itu ada teknik pengelasan. Apa sih teknik pengelasan? Teknik pengelasan itu metode atau jenis-jenis dalam pengelasan. Teknik pengelasan memiliki berbagai keuntungan. Di antaranya memiliki sambungan yang kuat, akurasi ukuran, dan variasi bentuk struktur las. Teknik las yang digunakan pada penelitian saya ini yaitu menggunakan teknik lasmik atau metal inner gas, yaitu pengelasan yang menggunakan gas pelindung. Selanjutnya, yang kedua ada pengelasan. Pengelasan yaitu metode paling sederhana untuk penyambungan antara dua bagian logam atau lebih dengan menggunakan energi panas. Itu menurut Wiryo Sumarto dan Okumura tahun 2004. Yang ketiga, lasmik. Lasmik atau metal inner gas yaitu mesin las yang mempunyai gas pelindung. Gas pelindung yang digunakan adalah biasanya gas argon, helium, atau campuran dari argon dan helium. Untuk menetapkan busur biasanya ditambahkan gas oksigen antara 2% sampai 5% atau karbon dioksida dari 5% sampai 20%. Selanjutnya itu ada kekuatan tarik. Kekuatan tarik pada lasmik atau pengelasan sangat tergantung pada bahan, kuat arus, gas pelindung, metode pengelasan, bahkan cara pengelasan itu sendiri. Pengelasan dengan kuat arus, gas pelindung, dan filter yang baik, tapi bila cara pengelasannya kurang baik, maka kualitas yang dihasilkan juga akan berkurang. Selanjutnya ada faktor pengaruh kekuatan. Faktor pengaruh kekuatan ini memiliki kekuatan masukan panas yang terjadi selama proses pengelasan. Masukan panas akan mengakibatkan logam las berdifusi dengan baik atau tidaknya, sehingga akan berpengaruh pada kekuatan tarik hasil pengelasan. Masukan panas yang terjadi adalah efek dari penggunaan arus dan tekanan gas pelindung pada saat proses pengelasan terjadi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu meliputi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan itu ada 3 artikel. Yang pertama, artikel dengan judul Analisis Kekuatan Sambungan Las Metal Inner Gas atau MIG pada logam aluminium paduan AA6063 dengan variasi arus listrik dengan peneliti yaitu Asrul et al. Tahun 2018. Selanjutnya artikel yang kedua yang saya gunakan yaitu Analisa Pengaruh Variasi Arus Listrik Pengelasan terhadap Kekuatan Sambungan Pengelasan MIG pada Material ST37 yang dilakukan oleh Martiana et al. Tahun 2020. Dan yang ketiga itu yang saya gunakan memiliki judul Analisa Kekuatan Impact, Tarik, dan Mikrografi Aluminium 5083 akibat pengelasan MIG metal inner gas dengan variasi posisi pengelasan yang dilakukan oleh Givari et al. Tahun 2018. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil pengujian tarik yang dilakukan dari pengelasan MIG ini yaitu dipengaruhi oleh arus, tekanan, spesimen, dan hasil dari pengelasan. Yang pertama itu hasil uji kekuatan tarik standar pengujian tarik ASTM E8
pada arus tekanan 115 ampere menggunakan tekanan 8 liter per menit dengan spesimen pertama itu sebesar 17,1 kg, pada spesimen kedua sebesar 25,5 kg, dan spesimen ketiga itu 23,2 kg. Jadi pada tiga spesimen ini memiliki rata-rata kekuatan tarik arus 115 dengan tekanan 8 liter per menit, yaitu sebesar 21,93 kg per milimeter kuadrat. Selanjutnya yang kedua, hasil uji kekuatan tarik pada arus tekanan 115 dan tekanan 10 liter per menit dengan spesimen pertama itu 29,2, spesimen kedua 26,9, spesimen ketiga 20,1, dengan hasil rata-rata dari ketiga spesimen yaitu 25,40 kg per milimeter kuadrat. Hasil uji kekuatan yang ketiga pada arus 115 dengan tekanan 12 liter per menit, spesimen pertama itu 32,8, spesimen kedua 32,4, dan spesimen ketiga yaitu 26,0, dengan memiliki hasil rata-rata yaitu 30,40 kg per milimeter kuadrat. Dari hasil ketiga pengujian itu dengan arus 115 dan tekanan 8, 10, dan 12 liter per menit memiliki total 25,91 kg per milimeter kuadrat. Yang kedua itu ada pada arus 120 dengan tekanannya itu masih sama, ada tekanan 8, tekanan 10, dan tekanan 12. Pada tekanan 8, spesimen pertama itu ada 28,8, spesimen kedua ada 34,8, spesimen ketiga ada 24,6, dengan hasil rata-rata yaitu 29,40 kg per milimeter kuadrat. Yang selanjutnya ada pengujian pada arus 120 dengan tekanan 10 liter per menit dengan spesimen pertama itu 34,8, spesimen kedua 39,7, dan spesimen ketiga ada 27,4, dengan hasil rata-rata yaitu 33,96 kg per milimeter kuadrat. Dan yang ketiga ada dengan arus 120 dengan tekanan 12 liter per menit, yaitu spesimen pertama ada 40,9 kg per milimeter kuadrat, spesimen kedua ada 34,8 kg, dan spesimen ketiga ada 40,0 kg, dengan hasil rata-rata dari tiga spesimen itu yaitu 38,56 kg per milimeter kuadrat, dengan hasil total dari ketiga pengujian pada arus 120 dengan tekanan 8, 10, dan 12 liter per menit yaitu memiliki total 33,97 kg per milimeter kuadrat. Dan yang ketiga ada pengujian tarik pada arus 130 ampere dan tekanan 8 dengan spesimen pertama 29,3 kg per milimeter kuadrat, spesimen kedua 30,9 kg per milimeter kuadrat, dan spesimen ketiga ada 36,9 mm kuadrat, dengan hasil rata-rata yaitu 32,36 kg per milimeter kuadrat. Selanjutnya ada di arus 130 dengan tekanan 10 liter per menit. Untuk spesimen pertama ada 34,1 kg per milimeter kuadrat, spesimen kedua ada 33,6 kg per milimeter kuadrat, dan spesimen ketiga ada 47,6 kg per milimeter kuadrat, dengan hasil rata-rata yaitu 38,43 kg per milimeter kuadrat. Pada ujian selanjutnya masih sama dengan arus 130 ampere dengan tekanan 12 liter per menit. Pada spesimen pertama itu ada 49,8 kg per milimeter kuadrat, spesimen kedua ada 45,5 kg per milimeter kuadrat, dan spesimen ketiga itu ada 48,6 kg per milimeter kuadrat, dengan hasil rata-rata 47,96 kg per milimeter kuadrat. Dari ketiga pengujian pada arus 130 dengan tekanan 8, 10, dan 12
memiliki rata-rata hasil yaitu 39,58 kg per milimeter kuadrat. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas yang dengan hasil prasyarat analisis dengan menggunakan software, yaitu dengan memiliki hasil nilai kekuatan nilai statistik 0,955, di mana pada nilai signifikan 0,276 lebih besar dari 0,05. Jadi data hasil pengukuran nilai kekuatan tarik ini dinyatakan berdistribusi normal sehingga uji two-way ANOVA dapat dilakukan. Selanjutnya ada uji homogenitas. Pada hasil perhitungan uji homogenitas menunjukkan bahwa nilai Lafene statistik sama dengan 1,160, di mana nilai signifikasi 0,374 lebih besar dari 0,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi data sama atau data homogen sehingga uji two-way ANOVA dapat dilakukan. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis atau uji two-way ANOVA. Pada pengujian kali ini memiliki 3 output pada arus, tekanan, dan interaksi atau arus dikali tekanan. Pada arus, nilai F sebesar 17,783 dengan signifikasi 0,000, maka HO ditolak karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga diputuskan ada pengaruh perbedaan variasi arus pada uji tarik. Yang kedua ada tekanan. Nilai F sebesar 11,629 dengan signifikansi 0,001, maka HO ditolak karena nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga diputuskan ada pengaruh perbedaan variasi tekanan pada uji tarik. Yang ketiga ada interaksi, yaitu arus dikali tekanan. Nilai F sebesar 0,516 dengan signifikansi 0,025, maka HO diterima karena nilai signifikannya 0,025 itu lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan tidak ada pengaruh yang disignifikan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian saya ini, yang pertama ada pengaruh variasi kuat arus terhadap kekuatan tarik kelas hasil pengelasan MIG atau metal inert gas pembuatan front chassis mobil listrik dengan bahan ST60. Berdasarkan data hasil uji nilai kekuatan tarik dengan variasi arus 115 ampere, 120 ampere, dan 130 ampere, disimpulkan bahwa semakin besar kuat arus yang digunakan, nilai kekuatan tarik semakin tinggi, dan sebaliknya, jika besar kuat arus yang digunakan, semakin kecil kuat arus yang digunakan, nilai kekuatan tarik semakin rendah. Yang kedua ada pengaruh tekanan gas pelindung terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan MIG metal inert gas pembuatan front chassis mobil listrik dengan bahan ST60. Berdasarkan data hasil uji nilai kekuatan tarik dengan variasi tekanan gas, disimpulkan bahwa semakin besar tekanan gas yang digunakan, maka nilai tarik semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika tekanan gas semakin kecil yang digunakan, maka nilai tarik semakin rendah. Yang terakhir ada interaksi yang signifikan antara kuat arus dengan tekanan gas pelindung yang berpengaruh terhadap kekuatan tarik hasil pengelasan MIG atau metal inert gas pembuatan front chassis mobil listrik dengan bahan ST60. Hasil dari penelitian menunjukkan variasi arus 130 ampere dan tekanan 12 menghasilkan nilai kekuatan tarik sebesar 47,96 kg per mm kuadrat. Maka dapat disimpulkan untuk menghasilkan nilai kekuatan tarik yang maksimal dibutuhkan tekanan yang tinggi, arus yang tinggi, dan dibutuhkan beberapa variasi yang diperlukan
untuk mendapatkan hasil interaksi lebih signifikan. Selanjutnya ada saran. Saran dari penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, dilakukan dengan mengganti variasi kuat arus, dikarenakan pada penelitian saya ini hanya menggunakan 3 variasi arus saja. Harapannya jika semakin berbeda variasi akan mendapatkan hasil pengelasan yang lebih bagus lagi. Dan yang kedua ada dilakukan perencanaan analisis dengan bahan material yang berbeda, dikarenakan masih banyak bahan material yang memungkinkan memiliki kekuatan yang lebih bagus dari bahan ST60 yang dapat digunakan untuk pembuatan front chassis mobil listrik tersebut. Terima kasih. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.